Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan alat-alat yang ada di laboratorium dan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Laboratorium adalah pusat yang digunakan untuk melakukan riset ilmiah, eksperimen, dan pengukuran. Lab ini biasanya dibedakan berdasarkan disiplin ilmunya. Misalnya seperti lab kimia, fisika, farmasi, biologi, dan mikrobiologi. Terdapat banyak sekali alat-alat lab yang digunakan untuk melakukan pengujian. Demi menunjang kegiatan di lab, tentu kita harus tahu mengenai alat-alat yang ada di lab. Nah, agar kegiatan pengujian di lab bisa berjalan dengan lancar dan terkendali, maka dibutuhkan pemahaman mengenai alat lab yang akan digunakan. Agar kita tidak salah ketika menggunakan peralatan lab, sebaiknya kita sudah mencari tahu prosedur penggunaannya. Berikut ini adalah alat-alat lab dan kegunaannya yang sering kita temui, baik itu lab yang ada di sekolah atau di lembaga-lembaga penelitian. Yang pertama, gelas beker. Gelas beker merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk menampung reagen. Alat gelas ini juga bisa digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan saat pengujian senyawa. Terdapat beberapa ukuran atau volume dari gelas beker ini, mulai dari 20 ml hingga 3000 ml. Bahan yang digunakan juga ada dua macam, yaitu borosilikat dan plastik. Kemudian, labu Erlenmeyer. Gelas Erlenmeyer di laboratorium digunakan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan senyawa selama pengujian. Dalam pengujian kimia, biasanya Erlenmeyer digunakan untuk proses titrasi, sedangkan pada pengujian mikrobiologi, Erlenmeyer digunakan untuk kultivasi mikroba. Erlenmeyer berbentuk kerucut dengan leher silinder dan alas yang datar. Ukuran Erlenmeyer bervariasi antara 50 ml hingga 500 ml. Kemudian, labu ukur. Labu ukur adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan suatu larutan dengan volume tertentu. Pemakaian labu ukur yaitu larutan diencerkan hingga tepat batas garis meniskus, yaitu satu garis tanda cerah yang terdapat pada leher labu ukur. Fungsi garis meniskus adalah untuk mengetahui bahwa volume larutan sudah sama dengan labu ukur yang kita gunakan. Terdapat beberapa labu ukur yang ada di laboratorium, mulai dari 1 ml hingga 2000 ml. Kemudian, gelas piala atau gelas ukur. Gelas ukur adalah alat laboratorium yang umum sekali digunakan untuk menakar atau mengukur zat cair. Namun berbeda dengan peralatan volumetrik lainnya. Gelas ukur di lab memiliki kekurangan dalam akurasi volumenya, sehingga gelas ukur hanya digunakan untuk pelarutan senyawa yang tidak berpengaruh pada perbedaan selisih komponen yang terlalu besar. Terdapat beberapa ukuran gelas ukur yang bisa kita temukan di lab, mulai dari 10 ml hingga 2000 ml. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas lab berbentuk U yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Tabung reaksi kimia berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan senyawa kimia, cair atau padat, terutama untuk pengujian yang bersifat kualitas. Kemudian, buret. Buret adalah peralatan gelas lab berbentuk silinder yang memiliki nilai ukur tertentu dengan bagian bawah yang memiliki sumbat keran. Kegunaan buret dalam pengujian adalah sebagai wadah penampung reagen yang akan digunakan pada saat titrasi. Kemudian, corong lab mempunyai fungsi dan bentuk yang sama seperti corong pada umumnya, namun terbuat dari kaca agar tahan terhadap panas yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Fungsi corong gelas adalah untuk membantu memasukkan zat cair atau senyawa kimia dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini agar cairan atau senyawa tidak tertumpah ketika dipindahkan. Kemudian pipet ukur. Pipet ukur merupakan salah satu alat yang digunakan di lab. Pipet ukur terbuat dari kaca borosilikat dan masuk ke dalam peralatan gelas lab. Kegunaan pipet ukur adalah untuk mengambil larutan kimia yang memiliki konsentrasi tinggi, agar keselamatan kerja lebih aman.
Perlu kita ketahui jika ukuran pipet ukur sangatlah bervariasi, mulai dari ukuran 1 mili hingga 100 mili. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan laboran ketika mengambil suatu larutan kimia dengan volume tertentu. Kemudian pipet volume. Pipet volume atau disebut juga pipet gondok merupakan alat lab yang fungsinya hampir sama seperti pipet ukur. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada volume ukurnya. Kegunaan pipet volume hanya untuk mengambil larutan dengan volume sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian, desikator. Desikator lab adalah alat yang digunakan untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan atau sampel. Kemudian, pengaduk kaca. Pengaduk kaca atau batang pengaduk kaca merupakan peralatan lab yang digunakan untuk mencampur zat atau bahan kimia guna mendukung keperluan lab. Alat ini biasanya terbuat dari borosilikat yang tahan terhadap panas. Umumnya, pengaduk kaca digunakan untuk mencampur larutan seperti kebutuhan dekantasi, kristalisasi, dan ekstraksi. Kemudian, gelas arloji. Gelas arloji atau disebut juga kaca arloji merupakan suatu media atau peralatan gelas yang sering digunakan dalam pengujian gravimetri. Fungsi gelas arloji sendiri adalah sebagai tempat penimbangan bahan kimia seperti serbuk atau padatan. Kemudian, corong pemisah. Corong pemisah atau corong pisah adalah alat lab yang digunakan untuk mengekstraksi zat cair yang memiliki perbedaan fase berdasarkan densitas zat yang tercampur. Corong pemisah terbuat dari kaca borosilikat dan teflon dengan ukuran yang bervariasi antara 50 mili hingga 3 liter. Corong benar. Corong benar adalah peralatan lab yang digunakan untuk penyaringan cairan dengan bantuan vakum. Penggunaan corong benar dilakukan dengan meletakkan alat ini ke penyedot atau vakum. Untuk menyaring biasanya digunakan kertas saring berpori yang diletakkan di atas corong. Sampel cairan kemudian akan ditarik ke dalam wadah menggunakan hisapan vakum. Kemudian crucible. Crucible merupakan alat lab yang digunakan sebagai tempat sampel yang tahan terhadap panas. Alat ini mampu menahan suhu hingga 3000 derajat Celcius. Kemudian, kondensor laboratorium. Kondensor merupakan alat lab yang digunakan untuk mengembun atau mendinginkan cairan. Alat ini biasanya digunakan saat proses reflux dan destilasi. Prinsip kerja kondensor yaitu mengubah uap yang ada di dalam kondensor menjadi cairan kembali. Artinya, uap tidak dilepaskan keluar udara, melainkan tertahan, menjadi embun dan jatuh lagi ke bawah, sehingga volume di dalam kondensor akan tetap konstan. Kemudian, cawan porselin. Cawan porselin atau cawan penguap merupakan alat lab yang digunakan sebagai tempat penguapan sampel kadar air. Kegunaan cawan porselin biasanya dalam proses pemisahan atau kristalisasi. Implementasi penggunaan cawan porselin biasanya dilakukan di dalam oven bersuhu 80 derajat Celcius hingga 105 derajat Celcius, tergantung dari prosedurnya. Sama seperti kebanyakan alat lab lainnya, ukuran cawan porselin juga bervariasi, mulai dari yang kecil 10 mili hingga yang besar 1000 mili. Kemudian, botol penetes. Botol penetes adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan meneteskan cairan kimia. Biasanya botol ini digunakan untuk menyimpan cairan indikator atau cairan buffer. Kapasitas yang digunakan biasanya 30 mili hingga 250 mili. Botol ini juga dilengkapi penutup sekaligus pipet yang berfungsi untuk meneteskan cairan. Pipet tetes. Pipet tetes adalah alat yang paling sering kita lihat dalam pengujian di lab. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan atau menambahkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Ukuran pipet tetes biasanya sangat kecil, bervolume 1 mili dan terbuat dari kaca Pyrex. Kemudian, cawan Petri. Cawan Petri merupakan alat lab yang digunakan sebagai wadah untuk mengembangbiakkan sel. Cawan Petri biasanya terbuat dari kaca dan plastik transparan. Namun, cawan Petri kaca lebih sering ditemukan di lab.
Ukuran cawan Petri juga bervariasi, mulai dari 5 cm hingga 20 cm, tergantung dari berapa media yang diisi. Botol timbang. Botol timbang adalah alat lab yang digunakan sebagai wadah penyimpanan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan zat cair. Selain itu, fungsi botol timbang juga dapat digunakan untuk menentukan kadar air suatu bahan. Di dalam lab, botol timbang memiliki bentuk bervariasi. Biasanya, kapasitas botol timbang berkisar antara 15 ml hingga 80 ml. Labu iodium. Labu iodium merupakan salah satu alat lab yang digunakan untuk mereaksikan berbagai jenis zat yang menghasilkan iodium. Kapasitas dari alat tersebut yaitu sekitar 100-500 ml. Labu kejedal. Labu kejedal merupakan alat lab yang memiliki fungsi antara lain untuk digesti protein atau destruksi, dan bisa digunakan juga sebagai labu destilasi. Labu kejedal terbuat dari kaca boroksilikat, di mana kapasitasnya berkisar antara 50 hingga 1000 ml. Kemudian, pembakar bunsen. Pembakar bunsen adalah alat yang digunakan untuk proses pemanasan, pembakaran, serta untuk sterilisasi alat di lab. Kemudian, rak tabung reaksi. Rak tabung merupakan salah satu alat yang memiliki kegunaan sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Ukuran dari rak tabung sendiri beragam. Umumnya memiliki panjang 30 cm dan lebarnya 7 cm, dengan dilengkapi lubang sebanyak 24. Lubang itulah yang digunakan untuk meletakkan tabung reaksi sehingga bisa berdiri dan lebih rapi. Penjepit tabung. Penjepit tabung adalah alat lab yang digunakan sebagai penjepit tabung reaksi, kertas saring, dan berbagai benda lab lainnya saat proses pemanasan. Penjepit ini memudahkan Anda dalam proses pengambilan sampel yang panas atau berbahaya, karena tangan tidak perlu menyentuhnya secara langsung. Penghisap pipet. Penghisap pipet, atau biasa disebut pipet filler, adalah alat lab yang memiliki fungsi untuk menghisap atau menyedot larutan. Alat tersebut dipasang pada ujung pipet volume maupun pipet ukur. Ada 3 bagian pada penghisap pipet, yaitu katup aspirate, katup sution, dan juga katup exhaust. Misalnya, masing-masing katup diberi tanda simbol. Simbol A merupakan katup aspirate yang mempunyai fungsi mengeluarkan udara di dalam filler. Simbol S adalah katup sution, fungsinya menyedot larutan. Sedangkan simbol E merupakan katup exhaust yang memiliki fungsi mengeluarkan cairan yang terdapat di dalam pipa. Klem dan statif. Statif dan klem merupakan alat lab yang penggunaannya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Alat ini sering digunakan saat sedang melakukan titrasi dan pemisahan atau ekstraksi. Kemudian, oven laboratorium. Oven laboratorium adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan berbagai alat sebelum dipergunakan, serta untuk mengeringkan bahan-bahan yang masih basah. Kemudian, pH meter. pH meter adalah alat yang memiliki fungsi sebagai alat ukur tingkat keasaman suatu zat. Alat ini sering kita temukan di semua lab, bahkan di lab kesehatan sekalipun. Salah satu pengaplikasian pH meter di dalam lab adalah untuk mengukur keasaman air dan tanah. Kemudian, termometer. Sama seperti pH meter, termometer juga salah satu alat yang selalu bisa ditemukan di semua lab. Termometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Spatula lab. Ada berbagai jenis spatula, namun spatula lab tentunya berbeda dengan spatula lainnya. Spatula merupakan alat yang memiliki kegunaan untuk mengambil berbagai bahan kimia. Plat tetes. Plat tetes adalah peralatan lab berbahan keramik ataupun porselen. Bentuknya menyerupai lempengan atau cekungan seperti mangkok, namun dengan ukuran yang kecil. Plat tetes berfungsi untuk mereaksikan suatu zat dengan jumlah yang kecil. Biasanya, dalam pengujian kimia, alat ini digunakan sebagai tempat mereaksikan sampel. Mortar dan alu. Mortar dan alu
adalah alat lab yang digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu sampel yang bersifat padat. Bahan mortar dan alu terbuat dari porselen yang padat dan keras. Mortar sendiri merupakan bagian wadah sampel, sedangkan alu merupakan batang tumpul yang digunakan untuk menggerus sampel. Kemudian kaki tiga. Kaki tiga adalah satu alat yang memiliki fungsi untuk menyangga pembakar spiritus. Alat penyangga pembakar spiritus tersebut biasanya memiliki diameter ring 30 mm dan dilengkapi 3 kas yang panjangnya 8 cm, serta diameter luar berukuran 8 mm. Kemudian kawat kasa. Kawat kasa adalah alat yang digunakan untuk menahan gelas beker dan labu ukur saat sedang melakukan pemanasan. Alat ini biasanya digunakan dengan pemanas spiritus dalam pengujiannya. Labu destilasi. Labu destilasi adalah alat lab yang memiliki kegunaan sebagai alat penyulingan atau destilasi suatu bahan kimia. Prinsip kerja dari alat tersebut yaitu memisahkan dua zat yang memiliki perbedaan titik didih. Botol semprot. Walaupun hanya sebuah botol semprot memiliki peran yang cukup penting di dalam lab. Tanpa adanya botol semprot, kita akan kesulitan dalam pengenceran suatu larutan. Botol semprot biasanya berisi aqueous yang digunakan untuk pengenceran ataupun pembersihan. Ukuran botol semprot juga bervariasi, mulai dari 100 ml hingga 500 ml. Kemudian, kawat nikrom. Kawat nikrom adalah alat lab yang digunakan untuk pengujian nyala api pada bahan kimia tertentu. Kawat nikrom sendiri terbuat dari nikel dan krom, sehingga dinamakan nikrom. Biasanya alat ini dipanaskan menggunakan bunsen dengan mengamati warna api yang dihasilkan. Magnetic stirrer. Magnetic stirrer merupakan alat pengaduk otomatis yang memanfaatkan gaya magnet dalam pemutarannya. Alat ini sangat memudahkan kita dalam pengadukan karena dapat menghomogenisasi zat atau sampel dengan cepat. Kemudian hot plate. Hot plate adalah alat pemanas sampel atau larutan yang ada di lab. Hot plate sendiri biasanya terdiri dari stirrer yang dapat digunakan sebagai alat pengadukan secara konstan. Neraca analitik. Neraca analitik adalah alat lab yang digunakan untuk penimbangan suatu sampel dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Alat ini mampu mengukur dengan akurasi 0,1 mg, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Kemudian sentrifuge. Sentrifuge merupakan alat lab yang digunakan untuk memisahkan organel larutan atau senyawa melalui proses pengendapan. Pemisahan komponen larutan ini terjadi berdasarkan massa jenisnya. Mikroskop. Mikroskop adalah alat lab yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Objek kecil ini seperti kuman, bakteri, sel, dan objek yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Terdapat beberapa jenis mikroskop yang ada di lab, namun prinsip kerjanya tetap sama, yaitu menggunakan lensa optik sebagai pembesar objeknya. Kemudian, kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar adalah alat lab yang dapat memudahkan kita melihat objek menjadi terlihat lebih besar. Alat lab ini berbentuk bulat cembung dengan pegangan di ujungnya. Mikropipet. Mikropipet adalah alat lab yang digunakan untuk memindahkan larutan dengan tingkat akurasi tinggi dengan volume yang sangat kecil. Sesuai dengan namanya yang diambil dari kata mikro yang berarti kecil. Mikropipet juga terkenal dengan istilah pipet otomatis karena volume yang diambil dapat diatur secara presisi. Piknometer. Piknometer adalah alat lab yang digunakan untuk menghitung massa jenis atau densitas dari fluida. Biasanya alat ini digunakan untuk menghitung massa jenis oli dan minyak goreng. Kemudian lemari asam. Keberadaan lemari asam di lab sangatlah penting, sebab lemari asam memiliki peran penting dalam keselamatan kerja di lab. Lemari asam sendiri merupakan alat lab yang digunakan sebagai tempat pengujian senyawa pekat. Fungsi dan kegunaan lemari asam adalah untuk menghindarkan kita dari berbagai jenis uap berbahaya yang mungkin saja keluar dari bahan kimia, seperti asam sulfat dan amonia. Indikator universal. Indikator universal merupakan kertas indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman suatu larutan. Cara menggunakan kertas ini sangatlah mudah. Kita hanya perlu mencelupkan kertas ini ke dalam larutan.
Setelah kertas tercelup, maka akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini akan menentukan berapa nilai keasaman atau pH larutan tersebut, dengan acuan warna standar yang sudah tertera pada kemasan. Kemudian yang terakhir, shaker laboratorium. Shaker adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghomogenkan larutan dengan sistem getar satu arah. Pengadukan yang bersifat statis menggunakan shaker akan menghasilkan larutan yang terukur sesuai prosedur. Itulah alat-alat laboratorium yang biasa digunakan untuk memfasilitasi riset para peneliti. Nah, sudah paham kan mengenal alat-alat yang ada di laboratorium beserta fungsi dari masing-masing alat tersebut? Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.